Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ananda santri MBS kelas 1 dimanapun kalian berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sampai kita memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengantar manusia, membimbing manusia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ananda sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa di dalam kehidupan kita penuh dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda sekalian, tema yang kita coba angkat pada kesempatan ini berkaitan dengan asyirkul akbar wal asgar, antara syirik besar dan syirik kecil. Di dalam pelajaran akidah, selain kita berupaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga berupaya mengetahui hal-hal apa yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala itu murka kepada kita. Hal-hal apa yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala menjauh dari kita. Ketahuilah ananda sekalian, di antara hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan kepadanya, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba berani menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini menunjukkan bahwa kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu amat dekat kepadanya, dan ini disebut dengan kesyirikan kepadanya. Ketahuilah ananda sekalian, syirik itu ada dua. Yang pertama asyirkul akbar, artinya syirik besar. Syirik besar. Nah, syirik besar ini adalah sesuatu yang paling bahaya, sesuatu yang paling bahaya dan bahkan bisa membatalkan keislaman kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita memang mengaku beragama Islam, tapi di mata Allah ketika kita melakukan kesyirikan, kita tidak dianggap apa-apa. Makanya anda sekalian, banyak para ulama menyatakan kepada kita bahwa kesyirikan itu pasti akan menjauhkan kita dari kebahagiaan, terutama kebahagiaan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah An-Nisa ayat ke-48 tentang bahayanya kesyirikan ini. Apa bahayanya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni yang namanya dosa kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni yang namanya dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selainnya. Mengampuni dosa selainnya ketika kita sudah berada di hari kiamat. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya
kesyirikan adalah kezoliman yang paling besar. Kezoliman yang paling besar. Karena kenapa ananda sekalian? Yang namanya beragama itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya beribadah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya berdoa, yang namanya meminta, yang namanya memohon hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia meminta kepada selain Allah, berarti dia sudah zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kezoliman yang paling besar, kezoliman yang paling tinggi adalah kesyirikan kepada Allah. Karena seharusnya hanya kepada Allah dia menyembah, tapi dia juga meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhalan nar." Man mata, siapa yang meninggal dan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum sempat menyesali perbuatan kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yad'u min dunillah, dia menyembah selain kepada Allah, dia berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, dakhalan nar. Dia akan masuk surga. Dia akan masuk neraka. Dakhalan nar, dia akan masuk surga. Orang-orang yang ketika hidup di dunia kemudian dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal tanpa bertobat kepada Allah, maka Rasul mengatakan dakhalan nar, maka mereka akan masuk neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang kami sampaikan pada hari ini ananda sekalian. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dosa ke kesyirikan yang kecil. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.